Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack lapis pisang. Di sini bahannya sangat sederhana ya. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama, aku akan larutkan terlebih dahulu ada 500 ml air dengan gula jawa sebanyak 200 gram gula jawa. Untuk gula jawanya ini boleh dipotong-potong kecil ya supaya cepat larut. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gula jawanya ini larut semua. Karena ini utuh jadinya agak sedikit lama untuk mencairnya. Nah, setelah gula jawanya itu mencair, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah dingin kemudian saring ya, supaya kotoran yang terdapat di dalam gula itu nantinya tidak ikut kecampur ke dalam adonan. Selanjutnya aku siapkan 180 gram tepung beras dan juga 100 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian 1 sendok makan bubuk agar-agar. Kenapa menggunakan bubuk agar-agar? Itu supaya nanti lapis pisangnya itu tidak lengket saat disentuh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan 200 ml santan, aduk kembali, dan masukkan untuk air gulanya sebanyak 500 ml yang sudah dingin ya. Kemudian aduk hingga adonannya ini tidak ada yang bergerindil. Jadi memasukkan air gulanya itu sedikit demi sedikit aja. Nah, supaya lebih halus, tidak bergerindil, boleh disaring ya untuk adonannya. Oke, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini setelah adonannya sudah tidak bergerindil, kemudian aku akan siapkan untuk buah pisang. Aku menggunakan pisang kepok yang sudah matang sebanyak 10 buah. Ini aku potong-potong. Memotongnya memanjang aja ya, atau bebas sesuai selera. Setelah itu siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang berukuran 7 x 21 cm yang aku alasi dengan kertas baking paper. Kemudian olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja. Nah, ini akan aku tuang untuk adonannya. Terlebih dahulu diaduk ya, supaya untuk tepungnya itu tidak istilahnya tidak tenggelam di dasar. Nah, supaya tercampur semuanya diaduk terlebih dahulu baru dituang. Setelah itu tambahkan dengan potongan buah pisang kepok. Untuk menyusun pisangnya sesuai dengan selera aja. Ini aku susun memanjang seperti ini. Untuk pisangnya ini pilih yang sudah benar-benar matang ya, supaya nanti hasilnya itu legit saat matang. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian berikan lagi kurang lebih 2 sendok sayur ya. Lalu kukus. Untuk mengukusnya di sini waktunya kurang lebih 3 menit aja. Setelah 3 menit, kemudian akan aku tuang lagi untuk adonan cairnya. Di sini kurang lebih 3 sendok sayur. Lalu setelah itu tutup kembali untuk pengukusnya. Setelah 3 menit kemudian masukkan lagi buah pisang di tengahnya. Jadi di sini untuk mengukusnya gunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Lalu jangan lupa tutup pancinya diberi ala serbet. Nah, lakukan selang-seling secara bergantian ya. Jadi per lapisannya itu
dikukus selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit kemudian masukkan lagi untuk adonan cairnya kurang lebih 3 sendok sayur. Tutup lagi selama 3 menit. Dan setelah 3 menit berikan lagi untuk potongan buah pisang di atasnya. Jadi diselang-seling aja antara adonan cair dan juga buah pisangnya. Lalu tuang lagi untuk adonan cair sedikit aja atau kurang lebih 3 sendok sayur. Kemudian tutup, biarkan 3 menit. Seperti itu terus ya hingga adonannya itu habis. Nah, ini untuk yang terakhir, masukkan sisa adonan cairnya. Ini untuk satu resep pas ya di ukuran loyang 7 x 21 cm. Nah, untuk yang terakhir ini akan aku kukus selama 25 menit. Oke, kita kukus lagi selama 25 menit. Setelah 25 menit, kemudian angkat. Lalu biarkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin. Nah, setelah dingin kemudian akan aku keluarkan dari loyang. Seperti ini hasilnya, kemudian dipotong-potong. Nah, untuk yang ingin dijual lagi, saat dipotong-potong seperti ini boleh nanti dibungkus dengan menggunakan plastik satuan seperti ini juga bisa ya. Tapi jika ingin dijual utuh juga boleh, gunakan mika untuk meletakkan hasil lapisnya. Nah, seperti ini ya untuk hasil akhirnya. Jadi pisangnya itu berlapis-lapis di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya itu lembut dan juga teksturnya tidak lengket di tangan karena aku menggunakan tambahan bubuk agar-agar. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah untuk membuat ide jualan atau snack harian untuk keluarga. Tetap jaga kesehatan. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.